Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genius dimanapun kita berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita kira-kira akan belajar mengenai tentang apa? Ya. Untuk yang pertama, kira-kira fenomena apa sajakah yang terjadi di sekitar kita tahun ini? Ya, kira-kira apa Sobat? Ya. Gempa di hati? Ops, bukan ya tentunya Sobat Genius, yaitu fenomena yang terjadi di sekitar kita, yaitu gempa bumi, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, kesenjangan sosial, dan lain-lain. Nah, Sobat Genius, sudahkah bisa membedakan, mengkajinya fenomena tersebut? Kalau belum, yuk simak materi dan pembahasan soal kali ini, yaitu ketemu lagi dengan Mr. Bumi. Salah Sobat Genius, yaitu ketemu lagi dengan saya, Kak Fans. Nah, kajian pertama kali ini yaitu hakikat geografi. Ada berapa Sobat Genius? Yaitu ada 10. Yang pertama, lokasi. Nah, lokasi yaitu dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama, lokasi absolut, yaitu lokasi yang ditentukan berdasarkan garis astronomi. Yang kedua, lokasi relatif, yaitu lokasi yang dilihat dari wilayah lainnya. Yang kedua, jarak, berkaitan dengan wilayah satu dengan lainnya, yaitu berkaitan dengan satuan panjang atau waktu. Misalnya, Surabaya sampai Malang jarak tempuhnya kira-kira 2 jam jika ditempuh melalui jalur darat. Yang ketiga, keterjangkauan, mudah sulitnya suatu daerah untuk dijangkau berkaitan dengan aksesibilitas. Misalnya, untuk menuju daerah Kota Batu harus melewati jalanan yang naik turun serta berkelok-kelok. Poin yang keempat, pola. Pola yaitu nama lainnya bentuk, berkaitan dengan memanjang, mengelompok, ataupun menyebar. Nah, contohnya permukaan yang berada di tepi laut ataupun permukiman ya Sobat Genius yang berada di tepi laut memanjang mengikuti garis pantai. Yang kelima, morfologi, bentuk muka bumi. Contohnya Pulau Jawa bagian selatan didominasi pegunungan kapur. Yang keenam Sobat Genius, aglomerasi, pengelompokan fenomena di suatu daerah. Contohnya bagaimana? Nah, misalnya lahan pertanian rata-rata berada di daerah dataran rendah. Poin ketujuh Sobat Genius, nilai kegunaan atau nama lainnya potensi yang dimiliki suatu wilayah. Contohnya, banyaknya akar pohon jati yang tidak terpakai akhirnya dimanfaatkan sebagai kerajinan. Poin yang ke-8, diferensiasi area, nama lainnya ciri khas suatu wilayah. Contohnya Sobat, masyarakat yang tinggal di pesisir mayoritas mata pencariannya sebagai nelayan. Poin yang ke-9, berarti tinggal 2 lagi Sobat, yaitu keterkaitan keruangan, yaitu wilayah cakupannya yang lebih luas. Misalnya adanya tol panjang Surabaya sampai Malang memperlancar pergerakan ekonomi. Yang terakhir Sobat Genius, yaitu poin yang ke-10, yaitu interaksi dan interdependensi. Kata kuncinya terletak di desa kota. Misalnya, desa membutuhkan pakaian dari kota, sedangkan kota membutuhkan beras dari desa. Nah, ada berapa Sobat Genius konsep geografi? Yaitu ada 10. Nah, Sobat Genius, untuk memudahkan mengingat saat kita lupa, bisa kita pakai kata kunci, yaitu dengan kata LJKP ManDKI. Ya, kita ambil dari huruf depannya, L-nya lokasi, J-nya jarak, K-nya keterjangkauan, P-nya pola, M-nya morfologi, A-nya aglomerasi, N-nya nilai guna, D-nya diferensiasi area, K-nya keterkaitan keruangan, I-nya interaksi dan interdependensi. Ya.
Atau pakai yang kedua, yaitu jaket Mr. Polo Goodigan, tapi agak aneh ya sobat, tapi mengingatnya lebih mudah. J-nya jarak, A-nya aglomerasi, K-nya keterjangkauan, MR-nya morfologi, ya. Po-nya pola, Lo-nya lokasi, Gu-nya nilai guna, D-nya diferensiasi area, I-nya interaksi interdependensi, K-nya keterkaitan keruangan. Sobat Genius, setelah kita memahami materi ada 10 konsep, yuk kita membahas soal UN dan prediksi UN yang akan Sobat Genius hadapi. Untuk soal latihan tahun lalu, yang pertama, penyaluran bantuan logistik ke lokasi korban banjir bandang di Mandailing, Natal, Sumatera Utara sempat terhambat karena akses jalan di beberapa titik tertutup longsor, sehingga membutuhkan waktu 24 jam untuk tiba di lokasi. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah A. Konsep jarak, B. Konsep morfologi, C. Konsep aglomerasi, D. Konsep keterjangkauan, E. Konsep diferensiasi area. Di dalam soal, fokus kajian soal di atas yaitu penyaluran bantuan logistik yang terhambat karena akses menuju lokasi tertutup longsor. Hal tersebut berarti modal atau akses ataupun medan menuju lokasi terbatas atau terhalang sehingga penyaluran bantuan sulit terjangkau. Ada kata kunci 10 konsep yang sudah kita pelajari sobat. Maka yang cocok untuk jawaban soal yang pertama yaitu jawabannya konsep keterjangkauan. Desa Andir berada di bantaran sungai. Permukiman di wilayah memanjang mengikuti arah aliran sungai. Permukiman di desa sering dilanda banjir saat musim hujan. Konsep geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah A. Lokasi, B. Pola, C. Morfologi, D. Keterjangkauan, E. Nilai kegunaan. A sampai E dipilih yang mana sobat? Pada soal dijelaskan permukiman memanjang mengikuti arah aliran sungai. Memanjang berarti berkaitan dengan bentuk ataupun pola. Berarti jawaban yang tepat yaitu opsinya B. Sobat Genius, setelah kita mempelajari konsep, yuk kita pelajari yang lainnya, yaitu mempelajari pendekatan. Tidak pendekatan lawan jenis yang perlu kita dekati saja, namun geografi juga perlu didekati. Sobat, untuk lebih cinta lagi kepada bumi, ya kita langsung ke bagian pembahasan pendekatan geografi. Yang pertama ada keruangan atau disebut spasial, yaitu fenomena geosfer atau bencana alam yang terjadi karena faktor alam. Contohnya gempa bumi, tsunami, angin topan, dan lain-lain. Untuk poin yang kedua yaitu kelingkungan atau juga disebut dengan ekologi, fenomena geosfer yang ditimbulkan oleh manusia. Contohnya banjir bandang, tanah longsor akibat pengundulan hutan, dan lain-lain. Yang terakhir Sobat Genius, kompleks wilayah, gabungan dari keruangan dan kelingkungan jadi satu tempat dibahas secara detail. Contohnya perencanaan wilayah. Untuk Sobat Genius memahami materi ini dan mudah mengingatnya, kita singkat dengan singkatan K3. K3, K yang pertama keruangan, K yang kedua kelingkungan, K yang ketiga kompleks wilayah, ataupun pakai istilah K. K-nya keruangan, E-nya ekologi, K-nya kompleks wilayah. Kondisi Sungai Ciliwung semakin parah. Warnanya yang hitam, pekat, hingga mengeluarkan bau busuk, terutama pada saat musim kemarau. Banyaknya sampah domestik yang dibuang ke Sungai Ciliwung menjadi salah satu penyebab utamanya rusaknya ekosistem sungai.
Permasalahan tersebut dapat dikaji dengan pendekatan A. Regional, B. Keruangan, C. Ekologi, D. Wilayah, E. Kompleks wilayah. Pada soal permasalahan yaitu terletak diakibatkan oleh manusia, yaitu pembuangan sampah logistik ke sungai. Jadi fenomena tersebut menunjukkan aktivitas hubungan antara manusia dan lingkungannya. Jadinya cocok dikaji menggunakan pendekatan ekologi. Jawabannya yang tepat yaitu C. Bencana longsor yang terjadi pada Januari 2019 di Sukabumi telah menimbun 107 orang dalam 30 rumah warga dan mengakibatkan jatuhnya puluhan korban jiwa. Bencana tersebut terjadi karena banyaknya pengundulan hutan di wilayah perbukitan. Pendekatan geografi untuk mengkaji fenomena tersebut adalah A. Pendekatan topik, B. Pendekatan manusia, C. Pendekatan keruangan, D. Pendekatan ke lingkungan, E. Pendekatan kompleks wilayah. Sobat Jenius, di atas dijelaskan bencana tanah longsor yang diakibatkan oleh pengundulan hutan. Fenomena tersebut hutannya gundul ataupun ditebang karena faktor manusia. Jadi pendekatan yang cocok untuk mengkajinya, jawabannya Sobat Genius yaitu D. Pendekatan ke lingkungan. Sobat Genius, setelah kita mempelajari konsep geografi, pendekatan geografi, yang poin selanjutnya prinsip geografi. Prinsip geografi di sini ada 4. Yang pertama, distribusi persebaran fenomena geosfer. Contohnya persebaran tanah, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Poin yang kedua sobat, interrelasi. Kata kuncinya alam dengan alam, alam dengan manusia, atau alam dan manusia. Contohnya yang pertama, tsunami efek gempa bumi. Tsunami-nya alam, gempa buminya juga alam. Nah, yang kedua, contoh kedua yaitu tanah longsor pengundulan hutan. Tanah longsornya alam, pengundulan hutannya aktivitas manusia. Yang contoh ketiga, tanah longsor dan banjir disebabkan oleh pengundulan hutan. Tanah longsor dan banjir alam, pengundulan hutan manusia. Poin yang ketiga Sobat Jenius, deskripsi. Fenomena geosfer dijelaskan secara detail, tapi hanya satu daerah atau tempat kejadian. Bisa menggunakan kalimat, grafik, peta, dan tabel. Poin yang keempat Sobat Jenius, korologi, gabungan dari poin 1 sampai 3. Intinya fenomena geosfer dijelaskan secara detail lebih dari satu tempat. Untuk mempermudah kita mengingatnya, disingkat dengan singkatan KOIN DEDI. Ko-nya korologi, I-nya interrelasi, D-nya deskripsi, D-nya distribusi. Tanah aluvial tersebar di dataran rendah sepanjang aliran sungai. Tanah ini sangat bermanfaat bagi para petani karena memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan cocok untuk pertanian. Prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah A. Distribusi, B. Interrelasi, C. Ekologi, D. Korologi, E. Deskripsi. Di soal dijelaskan persebaran salah satu jenis tanah yang berada di permukaan bumi yang tidak merata. Prinsip yang sesuai untuk mengkaji persebaran tidak merata yaitu A. Prinsip distribusi. Hasil pengamatan di lapangan membuktikan banjir yang terjadi di desa Bale Endah diakibatkan oleh luapan sungai Citarum. Karena sungai tersebut semakin dangkal, alih fungsi lahan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan melalui pembangunan perumahan modern
telah mengurangi ruang terbuka hijau untuk resapan air. Akibatnya, saat musim hujan, masyarakat yang ada di wilayah dataran rendah terkena dampaknya. Fenomena tersebut dapat diungkapkan melalui prinsip A. Persebaran, B. Distribusi, C. Interrelasi, D. Korologi, E. Deskripsi. Fenomena pada soal menunjukkan Sungai Citarum yang semakin dangkal akibat ahli fungsi lahan berkaitan dengan manusia dan alam. Jadinya cocok dikaji menggunakan prinsip interrelasi. Jawabannya yaitu yang C. Setelah kita mempelajari yang pertama konsep, yang kedua pendekatan, ketiga prinsip, yang terakhir di hakikat geografi yaitu aspek geografi. Aspek geografi ada yang pertama aspek fisik berkaitan dengan alam serta flora dan fauna. Contohnya batuan, gunung, hutan, dan lain-lain. Poin kedua, aspek non-fisik atau juga disebut dengan sosial, berkaitan dengan manusia dan interaksinya. Contohnya kelaparan, kemiskinan, penyakit, demo, dan lain-lain. Perhatikan beberapa fenomena berikut. 1. Banjir bandang melanda Sentani, Papua. 2. Tingginya arus urbanisasi penduduk. 3. Hujan asam merusak tanaman pertanian. 4. Air sungai meluap setelah hujan deras. 5. Pembangunan industri mengurangi pengangguran. Aspek fisik geografi dari fenomena di atas ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Untuk soal yaitu tentang aspek fisik, yang menunjukkan aspek fisik yaitu poin 1, 3, dan 4. Jadi sudah jelas Sobat Jenius, jawabannya yaitu B. Perhatikan beberapa fenomena berikut. 1. Urbanisasi meningkatkan pengangguran. 2. Angin puting beliung merusak lahan warga. 3. Kemacetan kota disebabkan semakin banyaknya pengelaju. 4. Festival Reok Ponorogo menarik minat para turis. 5. Kebakaran hutan dipicu oleh kemarau yang berkepanjangan. Aspek sosial geografi dari fenomena di atas ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Langsung ke pembahasan Sobat Jenius. Sudah jelas yang ditanyakan yaitu aspek sosial, yaitu berkaitan dengan manusia. Maka poin yang cocok yaitu poin 1, 3, dan 4. Demikian Sobat Jenius materi dan pembahasan soal UN serta prediksi UN untuk kelas 10 bab hakikat geografi. Yang pastinya materi tersebut keluar di soal bagian awal ujian nasional tahun 2020. Nah, sampai jumpa lagi Sobat Jenius, ketemu lagi dengan geografi dengan saya tentunya, dengan Kak Fans. Terima kasih, sampai jumpa.